Iman al-matrudin ini bukan berarti dia itu tidak masuk ke dalam surga sama sekali. Iman al-matrudin ini dia akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu dia singgah di neraka. Kalau iman al-mukarramin ini imannya orang yang tidak singgah terlebih dahulu di neraka, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sekalian banyak amalan-amalan yang menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab itu adalah yang paling terpenting. Kita memiliki modal yang sangat penting, yaitu namanya adalah iman al-mukarramin. Walaupun banyak kita memiliki amalan-amalan yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab, tetapi kita jauh daripada iman al-mukarramin ini, maka amalan kita itu pun tidak akan berfungsi apa-apa. Nanti akan dibahas, kita jangan sampai berpegang dengan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi allati la tu'ad wa ala ihsanihi la yuhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mumajjad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril abad, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam biwadih. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua, jamaah tuan-tuan haji, istimewanya pengurus masjid, ketua, bendahara, sekretaris, umumnya kita semua yang hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita nantinya di akhirat Allah ta'ala tempatkan pada tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia pula. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya saat ini kita dapat melaksanakan amal ibadah. Istimewanya ibadah yang kita lakukan adalah melaksanakan malam ilmu. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diistiqomahkan senantiasa untuk dapat duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat rufaduka ala junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita langsung saja mengenai penjelasan hikmah yang ke-71 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala yang masih sempat tertunda, di mana mengenai masalah jikalau kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dengan dua cara. Yang pertama, tengoklah di mana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesehari-harian kita, dengan siapa kita bergaul, dan di mana tempat yang selalu kita hadir. Bila mana tempat itu tempat yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan kita bergaul dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, berarti kedudukan kita di sisi Allah adalah sebagai kedudukan orang yang diridhai olehnya. Berarti kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan orang yang mulia di sisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita ini. Bila mana kita menomorsatukan Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap hal keadaan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menomorsatukan kita. Tapi bila mana kita tidak menomorsatukan Allah dalam aktivitas kita, maka kita pun tidak akan dinomorsatukan oleh Allah Ta'ala juga di sisinya. Itulah pengertian daripada hikmah yang ke-71 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Ta'ala. Selanjutnya adalah mengenai tentang iman. Kemarin itu kita menjelaskan mengenai masalah iman. Apakah iman kita ini tergolong daripada iman al-mukarramin, atau iman kita ini tergolong dalam iman al-matrudi? Maka lihatlah, bila mana kita sibuk dengan perkara yang diperintah oleh Allah dan bersegera pada hal-hal yang diridhai olehnya, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, berarti kita tergolong daripada iman al-mukarramin. Sebaliknya, bila mana kita menunda perkara yang disuruh oleh Allah, selalu mengerjakan perkara-perkara yang datang, yang menyebabkan datangnya murka Allah atas diri kita, dan kita malas di dalam berbuat taat, membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita tergolong dalam iman al-majrudin namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, iman al-majrudin ini bukan berarti dia itu tidak masuk ke dalam surga sama sekali. Iman al-majrudin ini dia akan masuk ke dalam surga, terlebih dahulu dia singgah di neraka. Kalau iman al-mukarramin ini imannya orang yang tidak singgah terlebih dahulu di neraka, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekalian banyak amalan-amalan yang menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab itu adalah yang paling terpenting. Kita memiliki modal yang sangat penting, yaitu namanya adalah iman al-mukarramin. Walaupun banyak kita memiliki amalan-amalan yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab, tetapi kita jauh daripada iman al-mukarramin ini, maka amalan kita itu pun tidak akan berfungsi apa-apa. Nanti akan dibahas, kita jangan sampai berpegang dengan amal.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita lanjut. Sikap orang yang sudah memiliki iman al-mukarramin dan sikap orang yang memiliki iman al-mansudin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa in kunta min ahlil iman al-mukarramin fashkurillaha ta'ala was'alallaha dawamin taufiq wahfaz akhiral hayati. Apabila keberadaanmu, kata pengarang, sudah berada pada posisi iman al-mukarramin, sekarang kita ini sudah duduk pada posisi iman al-mukarramin. Dengan kekasih Allah kita sayangi, perkara-perkara yang disuruh oleh Allah kita lakukan, yang dicegah oleh Allah kita segera untuk menghindarinya. Berarti kita duduk pada posisi iman al-mukarramin. Sikap yang harus kita tampakkan kepada Allah Ta'ala, yang pertama syukur dengan Allah. Yang pertama, sikap orang yang sudah memiliki iman al-mukarramin ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sikap yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, was'alallaha ta'ala dawaman taufiq. Yang kedua itu selalu dia memohon kepada Allah agar senantiasa dia mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Memohon senantiasa dengan Allah agar dia senantiasa mendapatkan taufik dari Allah. Amalannya apa? Doa yang selalu kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa yang harus kita baca, yang mesti jangan sampai kita tinggalkan, agar Allah Ta'ala tidak memalingkan kita ini lagi daripada posisi iman al-mukarramin, agar kita tidak dipalingkan oleh Allah Ta'ala lagi daripada posisi-posisi iman yang dimuliakan oleh Allah. Karena walaupun bagaimana sudah keadaan bagusnya kita berada di posisi iman al-mukarramin, kalau Allah Ta'ala ingin memalingkan kita menjadi orang-orang yang al-mansudin, itu mudah bagi Allah Ta'ala. Kita meminta kepada Allah agar senantiasa kita ini terus berada pada taufiknya Allah, senantiasa dalam keadaan iman al-mukarramin. Memohon kepada Allah setiap sholat, di setiap kita sujud terakhir, di setiap kita berada membaca zikir. Selesai daripada itu, jangan putus membaca Rabbana zalamna anfusana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, orang yang bila sudah berada pada posisi iman al-mukarramin itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahfaz al-akhiril ayat. Jaga betul-betul, jangan sampai dia menciderai iman al-mukarramin yang sudah Allah berikan kepada dirinya sampai ajal memisahkan dia. Jaga. Kalau sudah rajin ibadah tuh jaga, jangan sampai ibadah kita ini kita nodai dengan hal-hal yang tidak patut. Merasa bahwa diri kita paling rajin ibadah, mulut kita masih mengumpat orang, lisan kita masih juga menganggap orang itu rendah, masih menyakiti hati orang. Itu yang wajib dijaga. Ini yang paling penting dari sekian banyak yang penting. Yang nomor 3 ini adalah bahwa
dia menjaga iman al-mukarraminnya itu sampai ajal memisahkan dia, jangan sampai ada lagi daripada hal-hal yang dapat mencederai imannya. Kalau masih ada hal-hal yang dapat mencederai imannya tadi, berarti dia belum dikatakan orang yang menjaga anugerah Allah yang mulia. Iman al-mukarramin itu adalah anugerah Allah, maka jaga sebaik-baiknya, jangan kita nodai, jangan kita cederai. Rajin memang sholat, tapi ingin dipuji orang, ini cederai namanya. Rajin memang duduk di majelis taklim, ingin disanjung orang, tapi itu namanya mencederai iman al-mukarramin. Rajin memang bersedekah, tapi agar supaya orang memandang dia dermawan, itu namanya mencederai iman al-mukarramin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi sikap kita bila sudah duduk pada posisi pada iman al-mukarramin, tiga yang paling terpenting. Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua selalu meminta kepada Allah agar kita senantiasa berada pada taufik dalam posisi iman al-mukarramin ini. Yang ketiga, jangan sampai kita cederai iman al-mukarramin yang sudah kita dapati itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita lanjut. Wa in kunta min ahlil iman al-majrudin, bila mana engkau berada pada posisi iman al-majrudin, berarti iman yang kurang baik, iman yang kurang baik. Bila mana kita berada pada posisi iman al-majrudin ini, apa sikap yang harus kita tindak lanjuti dalam diri kita, pada diri kita? Yang pertama, fajtahid fi taghayyuri halik. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk berusaha merubah diri. Yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak ubah diri kita. Yang kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak ubah. Yang kadang-kadang kita ini duduk di majelis taklim, ubah. Atau mungkin sama sekali tidak pernah duduk di majelis taklim seumur hidup, sampai mati merasa paling hebat pada diri sendiri, ubah. Atau sama sekali tidak pernah sembahyang subuh, ubah. Yang pertama, sikap bagi orang yang berada pada posisi iman al-majrudin ini, kalau ingin selamat, ubah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan merubah orang-orang yang ingin berubah sifatnya oleh Allah Ta'ala, akan dibantu oleh Allah, akan dibantu bagi orang-orang yang memiliki tekad untuk merubah dirinya. Siapa saja. Kita ini kan jangan urusan agama, urusan kebaikan, yang urusan tidak urusan agama Allah bantu, apalagi urusan kebaikan. Kita sakit umpamanya, selagi belum ajal itu, penyakit itu bukan penyakit ajal, Allah Ta'ala bantu untuk sembuh. Apalagi urusan agama, urusan kebaikan, pasti Allah Ta'ala bantu. Yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali wartafa'i fawqal arshi ma min ahli qaryatin wala ahli baitin kanu mukazziru min ma'siyah summa tuhawwilu anha ila ma ahabtu min ta'ati illa tahawwalat anhum amma yukrihun min adabi illa ma yuhibbuna min rahmati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah Ta'ala, demi keagunganku dan kemuliaanku dan demi betapa tingginya arasku, Allah bersumpah dengan zatnya,
Berarti kalau Allah yang bersumpah ini serius. Kalau Allah yang bersumpah serius berarti. Beda kita yang bersumpah. Kalau kita ini bersumpah tapi banyak melanggar sumpah. Di dalam fikih dikatakan orang yang selalu melanggar sumpah atau sumpah yang telah terucap, bahasa Melayunya itu namanya makan sumpah. Namanya makan sumpah namanya. Allah Ta'ala kalau sudah bersumpah dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan arasnya yang tinggi itu, pasti Allah Ta'ala tidak main-main. Kalau Allah yang sudah bersumpah, apa bunyi sumpah Allah Ta'ala? Tidaklah daripada ahli kampung atau daripada satu keluarga yang mana mereka itu selalu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka merubah dirinya untuk berbuat taat kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala akan kirim rahmat kepada orang yang ingin berubah, dan Allah hindari mereka daripada azab yang sangat pedih, kata Allah. Kampung itu kalau ingin selamat, tempat itu kalau ingin selamat, selalu bercucuran rahmat Allah, ubah suatu yang memang untuk patut dirubah. Tapi kalau kampung itu tidak mau merubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tercela sampai kiamat dunia, sampai kiamat alam semesta ini, begitulah keadaan kampung tersebut. Masyarakatnya begitu, tidak mau duduk di majelis taklim, maksiatnya di mana-mana, tidak mau berubah, tidak mau merubah. Satu keluarga umpamanya di dalam rumah tersebut tidak ada yang mendirikan sholat, tidak ada yang melaksanakan puasa, sampai mati tidak akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Beda halnya kalau ingin orang yang merubah, ingin ada niat merubah, Allah akan kirimkan rahmatnya sehingga berubah total. Orang ingin menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal ada kemauan, pasti Allah Ta'ala tunjukkan jalannya. Asal ada kemauan untuk menuju yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah, Allah Ta'ala bantu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti bakal kami beri jalannya. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Yang jadi masalahnya, sejauh mana kita ini jahadunya, jahadunya kita ini sejauh mana, bersungguh-sungguhnya kita ini. Barang siapa yang ingin menjadi wali Allah, ingin menjadi aulia Allah, subulana, akan Allah beri jalannya. Tapi dengan catatan tadi, jahadunya itu, bersungguh-sungguhnya. Pintu kewalian tidak akan tertutup sampai hari kiamat, terkecuali pintu kenabian, pintu kerasulan, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Umpamanya kita dalam masjid ini, Pak Ustadz saya mau jadi nabi, tidak bisa, pintu kenabian sudah ditutup, la nabiya ba'dah, apalagi jadi rasul, menjadi malaikat, apalagi itu. Tapi kalau untuk menjadi wali bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk menjadi wali bisa, tapi dengan catatan bersungguh-sungguh, benar-benar untuk menjadi kekasih Allah. Allah akan hargai kesungguh-sungguhan kita itu. Allah akan kita menjadi hamba yang ma'rifat kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, di mana satu kampung atau di dalam seisi rumah sekeluarga yang biasanya melakukan maksiat, kemudian dia ingin merubah sikapnya untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, Allah akan bantu, Allah akan kirimkan rahmat, dan Allah hindari dia daripada azabnya yang begitu pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi itu satu syaratnya.
Kalau kita berada pada posisi iman al-maksudin, sikap kita itu harus fajtahid bi taghayyuri halik, bersungguh-sungguh merubah keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal wasilatu bihi taghayyur. Yang kedua itu mencari wasilah, orang yang mampu membimbing kita ini. Cari wasilahnya. Guru siapa kira-kira yang mampu membimbing kita ini? Guru siapa yang mampu untuk merubah sikap kita ini? Guru siapa yang mampu untuk menuntun kita ini menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Cari, jangan ibadah dalam keadaan kebodohan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata bahwasanya melaksanakan ibadahnya orang yang jahil itu lebih banyak rusaknya dibandingkan dengan orang yang alim. Karena orang yang alim jauh daripada rusak di dalam melaksanakan ibadah. Contohnya begini, kalau orang yang jahil, sami Allahu liman hamidah, dia tidak tahu pas waktu i'tidal itu rukun apa namanya. Itu namanya rukun qasir, rukun yang singkat namanya. Artinya pada waktu i'tidal itu jangan lama-lama langsung sujud, terkecuali ada tujuannya, yakni adalah seperti membaca doaku. Sehingga di dalam kitab dikatakan, di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, maaf nih bagi jamaah yang tidak berkunut, kalau kita berimam dengan imam yang kunut, tiba-tiba kita tegak saja, artinya tidak membentangkan tangan di saat imam kunut, batal sholat kita. Demikian kenapa? Karena berdirinya kita yang tidak ada tujuan itu, kita sudah melamakan rukun yang qasir, rukun yang sifatnya pendek. Buka di dalam kitab fikih mana saja, baik dalam kitab Al-Iqna, kitab Fathul Mu'in, kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, batal. Terkecuali niat kita mufaraqah, pisah dengan imam, lain ceritanya. Kalau kita berdiri kunut, imam kunut, kita tidak kunut. Kita yang tidak kunut, imam sibuk bentang tangan berkunut, kita yang tidak mau kunut, maka batal sholat kita, batal. Buka dalam kitab fikih, batal sholat kita. Pak Ustadz, kami kan nunggu imam, berarti kalau nunggu tidak ngikut. Kami ngikut imam, lah ngikut imam. Kalau ngikut imam, kenapa imam bentang tangan? Kamu tidak bentang tangan. Berdirinya kamu itu apa? Sia-sia. Nah, kalau kita berimam dengan imam yang memakai sama juga kasusnya kalau kita berimam dengan imam yang tidak pakai kunut, lalu kita berkunut sendiri, niat kita masih mengikut imam, batal sholat kita. Terkecuali memang kita niatnya mufaraqah, pisah aku dari imam karena aku mau kunut. Imam tidak kunut, ya kita imam tidak kunut, turun kita tidak kunut. Nanti imam salam, kalau dia memang tidak kunut, kita sunat menampal dengan sujud sahwi. Kan begitu aturan fikihnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka patut kita mencari ilmu yang mampu membimbing kita agar kita berada pada ibadah yang benar. Watlub al-wasilah min taghayyuri halik, mencari orang yang lebih mampu membimbing kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu sikap yang kedua bagi orang yang berada pada posisi iman al-maqsudin. Yang ketiga posisinya muhasabat mukhalatatun bis-shalihin, harus sering bercampur gaul dengan orang-orang saleh.
Itu sikap orang yang kalau berada pada posisi iman al-majrudin. Jadi kesimpulannya 3, kalau kita berada pada posisi iman al-majrudin, 3 sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk merubah diri. Yang kedua, mencari orang yang mampu membimbing kita. Dan yang ketiga adalah selalu bercampur gaul dengan orang-orang yang saleh. Demikian kenapa? Karena takut kambuh lagi penyakit kita ini. Penyakit takut kambuh lah, takut balik lagi kepada tempat yang gelap. Contoh sederhana begini, umpamanya kita berobat nih, kata dokter, kamu pantangnya jangan makan ini, jangan makan ini. Bila makan ini nanti kambuh lagi penyakit kamu. Nah, ini harus dihindari. Demikian pula kalau kita baru-baru berubah sikap kita, baru-baru melaksanakan ibadah, baru rajin datang ke majelis taklim, hati-hati bergaul dengan orang yang rajin sholat. Takut kambuh lagi penyakit kita ini. Kalau sudah sehat total, silakan dengan siapa saja kita boleh bergaul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tinggalkan hikmah yang ke-71. Sekarang kita masuki hikmah yang ke-72. Kok ya? Boleh? Doa setelah iktidal, kepada orang tersebut dan beriman barakati ya betul itu Pak. Itu keterangannya di dalam kitab Azkar Nawawi. Saya pun sampai sekarang pakai doa itu. Biasanya kan Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ya. Tapi ada juga yang dibacakan oleh Bapak tadi. Saya juga pakai itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Rabbana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya juga pakai itu karena lebih singkat masalahnya. Karena lebih singkat. Dan soal berbicara keutamaannya, itu keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jamaah-jamaah yang lain itu dan diangkat amal ibadahnya oleh 40.000 malaikat. Itu pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Jadi orang yang waktu kunut dia tak mengatakan berarti saya bukan tak kunut kata dia. Tidak semua doa angkat tangan kata dia. Itu mana itu? Macam mana Pak? Orang yang kunut dia tak angkat tangan. Ada sebagian orang kunut dia tak angkat tangan. Ya betul. Saya tak angkat tangan bukan saya tak kunut kata dia. Cuman tidak mau mengangkat aja. Ya, niatnya tetap niat kunut gitu ya. Niatnya tetap niat sholatnya tidak batal. Kalau masih ada niat macam itu. Tapi kalau misalkan kenapa kamu tak ngangkat tangan? Karena aku memang tidak berkunut. Memang aku tidak berkunut karena mazhab aku mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah. Nah sekarang kau kan berimam dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan pakai Nah, kenapa kau tidak kunut? Karena aku mazhab Imam Abu Hanifah. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah sendiri, di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, kalau kita berimam dengan Imam Abu Hanifah yang tidak pakai kunut, kita wajib ikut yang tidak pakai kunut. Lah kenapa di saat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang berkunut, lalu ada makmum yang bermazhab Imam Abu Hanifah tidak pakai kunut, lalu kita tidak berkunut? Kami kan masih niat ngikut imam Pak Ustaz. Kalau ngikut imam kenapa tidak bentang tangan? Kan gitu. Kalau bentuk-bentuk orang yang ngikut imam itu kenapa tidak bentang tangan? Imam bentang tangan, kenapa kita tidak bentang tangan? Berarti kita bangkang kepada cuma tangan kami sakit Pak Ustaz, habis nampar orang. Tapi niat kami kunut lah, itu lain cerita. Yang penting niatnya masih bagus. Kita lanjut lah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lanjut hikmah yang ke-72. Mata razaqaka ta'atu wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiran wa batinah. Yang terjemahannya adalah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada engkau akan berbuat taat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa cukup dengan taat itu dengan Allah Ta'ala,
maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat yang sempurna atas engkau, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Ini ceritanya begini. Apabila seseorang itu dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk dapat berbuat taat, lalu di dalam taat yang dia lakukan dia merasa kaya dengan Allah Ta'ala, dia merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taatnya itu, maka ketahuilah, kata musannif, saat itu engkau telah diberikan nikmat yang sempurna oleh Allah, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Artinya tidak ada nikmat yang paling tersempurna dalam hidup kita ini melainkan di mana kita dapat berbuat taat kepada Allah dan kita dapat menyaksikan bahwa kita dapat berbuat taat itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Kalau kita dapat mobil, kalau kita dapat kesehatan, kalau kita dapat kekayaan, kalau kita dapat berbagai macam jenis anugerah dibandingkan dengan anugerah taat yang Allah anugerahkan kepada kita, itu nilai martabatnya jauh lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita dapat nikmat sehat umpamanya, nikmat juga dari Allah. Tapi dibandingkan dengan nikmat sujud yang Allah berikan kepada kita itu adalah jauh lebih mulia dibandingkan nikmat sehat. Dengan nikmat kita dapat mengucapkan Allah pada lisan kita itu dibandingkan orang lain yang dapat mampu membeli kendaraan mewah, jauh lebih mulia lisan yang dapat mengucapkan Allah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ada kisah di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karya daripada Syekh Ramadan Al-Buti, bahwasanya seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mati dalam keadaan terbunuh, beliau mati dalam keadaan tertusuk. Ceritanya yang menusuk Sayyidina Utsman bin Affan ini memiliki dendam kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini orang kafir yang menusuk Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu di dalam pembalasan dendam, yang membalas dendam kepada Sayyidina Utsman bin Affan ini tadi, ditusuklah Sayyidina Utsman bin Affan di tengah-tengah sholat. Artinya gini Pak ya, kalau Bapak punya dendam dengan saya karena saya ada berbuat salah, berarti kalau misalkan Bapak melakukan sesuatu hal kepada saya karena lantaran untuk membalas dendam, berarti itu satu-satu kan di dalam fikih. Itu namanya satu-satu. Artinya sama poinnya. Karena saya juga pernah berbuat salah. Dalam fikih kan gitu. Kalau misalkan saya memukul orang atau orang memukul saya karena dulu saya pernah memukul orang, dipukulnya saya, berarti orang itu dapat dosa tidak? Tidak. Apa sebabnya? Karena qisas, membalas kesalahan yang pernah saya lakukan kepada dia. Namanya qisas. Kan ceritanya begitu. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika ditusuk oleh orang yang membalas dendam kepada Sayyidina Utsman bin Affan, lalu Sayyidina Utsman bin Affan pun tersungkur. Dan Sayyidina Utsman bin Affan menyadari bahwa ini yang melakukan ini adalah bukan karena serta-merta dia ingin membunuhku, tidak, karena memang untuk membalaskan dendam yang dulu aku pernah berbuat hal yang tidak disenangi oleh dia kepada diri dia. Sayyidina Utsman pun menyadari itu. Tapi lantaran Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang yang ahli sujud, Sayyidina Utsman bin Affan ini orang muslim, dan yang menusuk tadi adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, tetap yang unggulnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Bayangkan kalau yang menusuk Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah sama-sama orang yang ahli sujud, sama-sama orang yang memeluk agama Islam, sama-sama orang yang bertakwa kepada Allah.
Apakah orang ini tetap dikatakan dosa di sisi Allah Ta'ala? Belum tentu. Nah, itu saking hebatnya yang namanya nilai taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah meskipun kita itu pernah melakukan maksiat, meskipun kita pernah melakukan taat, meskipun kita pernah melakukan kejahatan yang andai kata itu adalah Allah anugerahkan kepada kita berbuat taat kepadanya, lalu kita bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan, maka niscaya terhapuslah dosa kita. Itu menunjukkan taat adalah nikmat yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Kita ahli maksiat, kita ahli judi, kita ahli minum khamar, kita segala macam ahli jenis kejahatan-kejahatan. Tapi di satu waktu Allah berikan kita ini sehingga dapat bertaubat kepada Dia, dapat berbuat taat kepada Dia. Allah akan ampuni dan Allah tidak pandang kesalahan dulu yang pernah kita lakukan, Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jadi artinya bila kita dapat berbuat taat kepada Allah Ta'ala, ketahuilah itu adalah nikmat yang sangat sempurna yang Allah berikan atas diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insya Allah keterangannya akan kita lanjut pada minggu yang akan datang. Jadi sementara bila Allah menganugerahkan atas diri kita dapat berbuat taat kepadanya dan kita merasa cukup dengan anugerah Allah Ta'ala tersebut, ketahuilah Allah telah menyempurnakan nikmatnya buat kita, baik nikmat batin ataupun nikmat zahir. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan senantiasa kita bisa istiqamah dalam duduk di majelis ta'lim ini dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.